Bapak Ibu, kita akan nyatakan kerinduan kita pada Allah. Kita nyatakan rasa syukur kita karena Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Kita akan mengejar hadirat Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu
wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Kami juga bersyukur untuk kebesaran-Mu dalam yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji dan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkati kami semua sehingga kami pulang dengan kelegaan dan membawa berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu merasakan sehat enggak hari ini? Sehat jasmani rohani? Ya, nek jasmaninya sehat, rohaninya belum sehat, kita berdiri. Biar jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Di depan kita sudah ada penari tamborin. Kasihan kalau enggak ada yang nemani menari ya. Bapak Ibu harus semangat. Yuk, kita akan nyanyikan Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, mengatakan satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, kita pagi hari ini bisa bersorak-sorai, kita tetap berdiri. Silahkan penarinya kalau mau ganti. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini dari Matius 10 ayat 5 sampai 8. Jadi kita menjadi duta Kristus itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Ya, kita sebelum kita firman Tuhan, kita nyanyikan Aku Mengasihi. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kita nyatakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan, terlebih yang melakukan firman ini di dalam hidup kita hari demi hari. Kita berdoa. Pagi hari ini Bapa, kami akan menikmati roti dari sorga, air dari sorga yang menjadi makanan dan minuman rohani kami yang segar, yang akan menyegarkan jiwa kami dan yang akan menguatkan iman percaya kami. Oleh karena itu Bapa, kami memohon belas kasihan-Mu menganugerahkan roh hikmat dan pengertian kepada kami semua,
supaya pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu benar-benar kami pahami dan kami menyimpan di dalam hati kami. Dan saat ini Yesus, kami telah siap mendengarkan suara-Mu. Berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Mungkin tak cabut ya Bapak. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini kita saat ini sedang menjadi Rabu Abu yang kita akan menantikan Jumat Agung dan Paskah. Ini akan terus menerus Bapak Ibu menjadi sebuah peringatan sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Dan sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia mati dan naik surga, Yesus sudah melakukan yang disebut mengajar. Mengajar murid-murid yang direkrutnya, yang dipanggilnya, karena akan ada rencana Allah melalui Yesus. Mereka harus diutus untuk memberitakan kabar baik itu. Izinkan Bapak Ibu Saudara terkasih, saya memberi satu kesaksian. Ada dua kekasih yang sedang menjalin hubungan cinta, tetapi terbentur dengan perbedaan iman percaya. Orang tua laki-laki berkata, kalau kamu benar-benar mencintai anakku, maka satu syarat mutlak yang tidak bisa dihindari adalah engkau harus mengenal Tuhannya anakku. Tidak berkata engkau beragama Kristen, tidak. Jika engkau sungguh-sungguh mencintai anakku, maka engkau harus mengenal dulu Tuhannya anakku, Tuhannya kami. Bukan sekedar beragama. Jadi kalau orang berbeda dan hanya beragama, ini tidak akan menjamin. Tetapi jika dia mengenal Tuhannya, maka dia pasti akan mengasihi Tuhannya. Dalam kurun beberapa bulan saudara terkasih, saya mengajarkan kepada dia satu ajaran yang tidak berubah-ubah. Sampai saya yakinkan bahwa dia mengenal Tuhan yang saya cintai, yang saya ajarkan kepadanya. Sampai ia mengenal, tidak sekedar dengar kata pendeta, tahu kata pendeta, tidak beranjak materinya, karena saya tidak berburu waktu. Apa artinya saya mengajarkan firman Tuhan kalau hanya sekedar kejar tayang? Sudah berbulan-bulan Bapak Ibu. Dan pertanyaan dia itu yang membuat ada jawabannya minggu kemarin. Dia berkata, kenapa Bu Pendeta orang Kristen mengalami diskriminasi? Mengapa orang Kristen selalu banyak masalah dari faktor eksternal? Inilah yang menjadi diskusi kami. Ini saya selalu membuat metode dialog ya. Jadi dia juga bertanya, saya menjawab. Kadang saya bertanya, dia menjawab. Berbulan-bulan saya bertanya, dia masih ragu. Dia masih geleng-geleng kepala Bapak Ibu. Tetapi pada waktu hari Kamis, dia tidur jam 11 malam. Tiba-tiba seorang terkasih, dia tidak bisa bergerak, kayak diborgor, kayak diikat. Dan dia mulai berpikir, ada apa? Ini ada apa saya nih? Lalu dia mencoba berdoa dengan cara yang dia anut.
dia sampaikan doanya, dia baca ayat. Dia baca ayat kursi. Dia bawa pulang. Lalu seorang terkasih, dia lakukan apa yang saya ajarkan. Dia berkata, Yesus tolong saya. Hanya itu saja. Langsung lepas. Semua yang dia lihat di sekelilingnya, yang seolah-olah membuat tangannya tidak bisa bergerak, terlepas seketika dan terbangun. Lalu dia tersadar, dia buka HP-nya jam 2 malam. Lalu dia bertanya, apakah ada hubungannya Ibu Pendeta yang kualami ini dengan apa yang Ibu Pendeta ajarkan pada saya? Saya berkata, benar adanya. Sekarang engkau mengalami bahwa nama Yesus nama yang berkuasa atas surga dan bumi dan atas alam roh sekalipun. Saudara terkasih, ini butuh pengalaman. Dan itu yang dilakukan Yesus sesungguhnya, seorang terkasih, ketika saya akan bacakan, ketika di ayat 1 Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Lalu ayat 2 dan selanjutnya adalah memaparkan nama-nama murid-murid. Mengapa Yesus memanggil mereka dan sedang dipersiapkan untuk diutus? Di ayat selanjutnya, seorang terkasih. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus yang punya kasih yang sempurna, punya belas kasih. Ia begitu berbelas kasih melihat orang-orang yang masih terikat dan terbelenggu oleh dunia-dunia kejahatan yang mengakibatkan mereka berkarakter jahat. Dan Yesus memanggil murid-muridnya, lalu diperlengkapi dengan pengajaran, diperlengkapi dengan pengetahuan, diperlengkapi dengan pengenalan, karena Yesus sedang mendemonstrasikan kuasa Allah yang diberikan kepadanya saat memberitakan Injil, disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Maka Matius 10 ayat 5-8 mengajarkan 3 kebenaran. Jadilah duta Kristus dimanapun kita berada. Ini menjadi duta nih. Kita ini menjadi saksi. Kita ini menjadi delegasi Tuhan di bumi ini. Wah, luar biasa kan? Kalau kita melihat konferensi tingkat tinggi, selalu ada delegasi dari negara-negara Asia. Ada duta-duta dari negara-negara Asia. Maka kebenaran yang pertama, Bapak Ibu, Yesus memanggil dan mengutus para muridnya di ayat 5. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama ayat 5 saja, 1-3 ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Dipanggil dan diutus. Tujuan Matius menuliskan surat ini adalah hampir semua orang Israel menolak Yesus dan kerajaannya karena mereka tidak mau percaya, karena ia datang sebagai Mesias yang rohani dan bukan sebagai Mesias yang politis.
Orang-orang Israel tidak mengharapkan dia datang sebagai Mesias secara rohani. Yang mereka harapkan bahwa dia datang sebagai raja secara politis, yang punya otoritas, yang punya wewenang dalam memimpin secara politik. Mereka kecewa dan lalu mereka menolak untuk percaya. Itulah sebabnya Matius menuliskan bahwa mereka menolak, dan dalam firman ini juga Yesus berpesan supaya mereka memberitakan Injil di internal umat Israel, bukan di luar umat Israel. Samaria itu kan sudah ada di sana nanti yang disebut saudara terkasih agama sinkritisme. Perpaduan agama yang satu, monoteisme dengan agama-agama suku yang di sekelilingnya. Tetapi Yesus berpesan kepada mereka supaya tidak menyimpang. Ada tujuan khusus daerah yang mereka tuju, yaitu umat Israel yang hilang, yang menolak untuk percaya karena Yesus datang bukan seperti yang mereka harapkan, yaitu Mesias secara politis. Bapak Ibu yang kasih dalam kasih Kristus, sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, kita baca Bapak Ibu ayat yang pertama di ayat 10, pasal 10. 1, 3, ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Beberapa minggu yang lalu Pak Danar sudah menyampaikan ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sudah dipaparkan arti kuasa itu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengulangi lagi Bapak di khotbah saya ini, karena itu firman Tuhan. Yesus memanggil dan memberi kuasa. Bapak Tirtomo sudah menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa Yesus memiliki kuasa atas surga dan bumi. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Sebelum dia naik ke surga Bapak Ibu, dia sudah menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Maka ia mengutus mereka dan berpesan amanat agung. Oleh karena itu, apa kata kuasa Bapak Ibu? Dalam bahasa Yunani dinamis, yaitu kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat. Dan itu adalah kuasa Allah yang dinamis. Tetapi yang kuasa yang kedua adalah kecakapan untuk berbuat sesuatu. Jadi ada dua saudara terkasih. Kecakapan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, atau yang disebut keterampilan mereka atau skill gitu ya. Yang ketiga, tapi selanjutnya di dalam kecakapan itu ada urapan kuasa Allah yang menyertai, yang memampukan membuat tanda dan mujizat itu. Yesus tidak hanya memanggil kita lalu mengutus dengan tangan hampa, tidak. Yesus memanggil dan memberi mereka perlengkapan, pengajaran, pengetahuan plus dengan kecakapan yang handal Bapak Ibu. Tapi seringkali ironisnya Bapak Ibu, izinkan saya mohon maaf ini kemarin saya sharing dengan Welly. Dia sangat terbeban pelayanan ke Alor karena katanya konon ceritanya banyak jumlah yang beribadah di gereja itu adalah kaum perempuan. Kaum Adamnya mungkin hanya 1, 2, 3. Dia sangat terbeban, dia prihatin. Mengapa? Di mana kaum Adam? Saudara terkasih, ini menjadi salah satu yang harus kita syukuri. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang ditempatkan di tempat ini, mereka punya keterbebanan untuk memperbaharui, membuat satu pembaharuan metode pelayanan. Ini kita bersyukur. Itu salah satu cara saya memperlengkapi para jemaat di tempat ini maupun mahasiswa. Mengapa saya tidak menerima mahasiswa beberapa saat? Jemaat itu saya berdayakan. Mereka menjadi cakap seperti yang kita lihat di sini.
Tambah lagi kan ada kecakapan seorang terkasih yang bisa kita, ada kecakapan sebagai singer atau kecakapan. Ini adalah kecakapan yang diberi Tuhan, tetapi akan menjadi sempurna ketika kita memberitakan Injil. Mampu kecakapan ini menghadirkan kuasa Allah. Dan setelah kita dipanggil, diperlengkapi dengan kecakapan atau kuasa yang dari surga, yang kedua seorang terkasih, kita diutus. Kata diutus adalah apostel. Secara harfiahnya utusan dan merupakan padanan kata rasul. Nah, jadi panggilan yang pertama itu di Efesus adalah rasul, lalu nabi, lalu gembala dan yang lain seorang terkasih. Kata ini diserap dari bahasa Belanda apostel, yang berakar dari bahasa Yunani kuno apostolos, orang yang diutus. Saya dan saudara dipanggil dari kegelapan, lalu dibawa di dalam terang, supaya kita menerangi kegelapan itu. Kita yang sudah diselamatkan untuk menyelamatkan orang yang belum selamat. Kita yang sudah dipulihkan agar memulihkan orang yang belum terpulihkan. Kita yang sudah terlepas dari belenggu apapun supaya melepaskan orang yang masih terbelenggu. Karena kita ini orang yang diutus sebagai tadi duta Kristus. Menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita utusan, kalau kita duta, kita yang sudah dipanggil dan diutus, apa yang harus modal pertama yang harus kita miliki? Ya tentunya pengetahuan. Masih banyak orang Kristen lahir di dalam rahim seorang Kristen dan sampai mulai melatih rambutnya tidak paham firman Tuhan. Ini suatu keprihatinan yang sangat mendalam. Ini hanya kadang dibawa di dalam gereja dan dibuka saat firman Tuhan akan disampaikan. Selebihnya posisi tertutup dari Senin sampai Sabtu. Sekonyong-konyong terjadi satu badai kehidupan, kita bingung mencari solusi. Padahal di sini ada solusinya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya berkata saya tidak tahu siapa di antara saudara yang sedang hatinya hancur. Saya tidak tahu di antara saudara. Begitu mata saya terbuka, saya melihat, oh, itu artinya saudara terkasih, sekalipun Allah itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tapi ketika mata rohani kita sudah dicelikkan Tuhan, Tuhan hadir di tempat ini. Dia peduli, dia mengerti kalau kita sedang hancur hati, dan dia menunggu kita. Mau kemana kita lari? Ke gunung? Di gunung juga Tuhan ada. Mau ke lembah? Di lembah juga Tuhan ada. Bahkan ke dasar laut pun lihat Yunus sudah dimakan ikan tuh. Tuhan juga ada dan dia angkat dia ke permukaan, dimuntahkan saudara terkasih. Artinya bahwa Yesus tempat perteduhan yang sempurna. Gak ada tempat yang lain. Karena saudara terkasih, lihatlah, kita harus mempunyai pengalaman bersama Yesus. Kalau kita berkata Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya hanya teori atau ucapan semata, ya orang juga bilang Tapi ketika kita berkata Yesus Juru Selamat saya, ya buktikan kalau engkau selamat. Kita mengenal Tuhan, mengenal firman, sehingga kita tidak larut di dalam pergumulan hidup. Kita bangkit karena ada hari esok. Kita tidak hanya meratapi nasib. Nasib tidak perlu diratapi, yang perlu adalah introspeksi. Ada apa kalau Tuhan izinkan aku? Apa rencana Tuhan? Apa maunya Tuhan dariku? Mengapa Tuhan izinkan aku? Karena Tuhan ingin sebenarnya memperlengkapi kita supaya nanti siap menjadi duta Kristus yang memuji, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada.
sebagai duta Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai delegasi Allah di dunia ini, kita harus membawa pesan, yaitu pesan Sang Maha Guru. Kita tidak bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan penuh kuasa kalau kita belum mengalami. Itu namanya teori. Kita berkata, oh kuasa pujian. Kalau kita saja nyanyinya leda-lede kok. Aku mengasihi. Setan aja bilang gini, nggak ngefek. Nyanyi apa kok ya ki? Kumur-kumur apa piye? Nggak ngefek. Karena kita nyanyinya kayak cacingan kan. Tapi coba ketika kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Waduh, langsung semingkir. Dasarnya pun bonjang ganjing seorang terkasih. Kita sudah belajar firman Tuhan 2 Jumat yang lalu. Kita mau bernyanyi dengan benar, memuji Tuhan yang benar, bermazmur dengan benar, nyanyikan nyanyian baru. Ini harus kita katakan bahwa kuasa pujian itu luar biasa. Ketika kita bernyanyi, neraka pun bisa goncang Bapak Ibu. Paulus dan Silas bernyanyi di tengah malam saat mereka dalam penjara, penjaranya goncang. Orang Kristen nyanyi kok koyok orang duwe kuasa, nggak duwe power. Itu karena jiwa dan roh kita sedang terbelenggu. Karena itu bebaskan jiwamu, bebaskan rohmu, maka akan lahirlah jiwa dan roh yang kuat. Dan itu saksi Kristus, itu duta Kristus. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Kristus ini menjadi kita. Tema kita adalah gereja yang berkembang. Tidak mungkin ada perkembangan Bapak Ibu, kita hanya berdua. Rohani-rohaninya pendeta. Kalau gawene pendeta cuman dongo, tidak ada disertai dengan tindakan. Jangan bermimpi ada jiwa yang datang. Rohani-rohaninya kita siang malam kita baca firman Tuhan, lalu kita berlutut terus dan penyembahan terus, tapi tidak disertai dengan tindakan, ya tidak sempurna Bapak Ibu. Maka ketika kita berdoa sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan, pasti Allah berkata pergilah. Nah pasti itu pergilah. Itu salah satu izinkan. Yang kedua ini kebenarannya. Mari kita baca ayat ke-6 Bapak Ibu. 1, 3, ya. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kebenaran yang kedua. Domba-domba yang terhilang memerlukan Injil Kerajaan Sorga. Kembali lagi. Orang yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun pun jadi orang Kristen, KTP-nya, dia juga memerlukan Injil Kerajaan Sorga. Masih banyak orang Kristen yang terhilang, masih banyak orang Kristen yang tersesat, masih banyak orang Kristen yang terbelenggu saudara terkasih. Karena itu Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya bahwa jangan menyimpang. Sebagaimana Matius menyatakan, karena banyak, hampir semua umat Israel menolak Yesus sebagai Mesias karena dia datang sebagai Mesias yang rohani. Karena itu Bapak Saudara terkasih, mari kita melihat saat ini bagaimana dengan kekristenan kita, bagaimana dengan iman kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Biasanya orang-orang yang punya iman Kristen yang suam-suam kuku sangat mudah toleransinya dengan berkata, ya sudahlah, enggak apa-apa, ya biasa-biasa sajalah kekristenan kita, yang baik-baik sajalah. Bagaimana kita bisa baik-baik seorang terkasih? Bahkan orang berbuat dosa pun ya tidak apa-apa, toh dosanya nanti ditanggung sendiri. Ini namanya kita sebenarnya sedang suam-suam kuku.
tidak panas, tidak dingin. Yohanes berkata, saudara terkasih, dalam kitab Wahyu, kalau engkau panas, panas sekalian. Kalau engkau dingin, dingin sekalian. Artinya bahwa kekristenan itu ada kehidupan yang berbeda, Bapak Ibu. Kita tidak bisa toleransi dengan dosa. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya itu datang dari si jahat. Jangan terlalu banyak basa-basi. Santun iya, arif bijaksana iya, harus. Tetapi jangan basa-basi. Jangan abu-abu, susah tertebak orang abu-abu. Kita sering akan tertipu dengan pribadi-pribadi yang abu-abu. Kalau hitam-hitam sekalian, kalau putih-putih sekalian. Kalau ya, 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 kalau tidak, tidak. Enggak usah terlalu banyak dicampur-campur. Itulah iman Kristen. Yesus menyampaikan firman Tuhan tidak pernah abu-abu. Di depan dia berkata, barang siapa mengikut aku harus siap memikul salib. Tidak ada di sana dunia iklan yang menjadi menipu kita. Tidak ada. Di depan sudah bilang, kalau kamu mau percaya saya dan mengikut, ya siap pikul salib. Maka ketika kita diperhadapkan dengan salib, ya kita harus minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan menyikapi salib? Apa harus kita lakukan? Firman Tuhan ada di tangan kita. Firman Tuhan dekat di bibir kita. Tidak jauh, saudara terkasih. Karena itu mari Bapak saudara terkasih, saat ini mari kita melihat kekristenan kita. Apakah kita jadi orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Jadilah orang Kristen yang berkobar-kobar rohnya, yang bernyala-nyala. Sampai ajal datang menjemput kita. Kemarin anak saya Grace mengajak saya sedikit humor. Seorang pendeta bertanya jemaatnya, mana kamu kok gak pernah ke gereja? Ya, saya itu dilarang sering-sering muncul. Lah kenapa? Saya kan apa Grace? Intel yang mengawasi penjahat-penjahat yang tidak tampak. Jadi saya dilarang sering-sering muncul. Tetapi saya benar-benar jadi orang Kristen yang sangat militan. Karena dua peristiwa ini tidak pernah aku tinggalkan. Loh apa itu? Natal dan Paskah. Gak pernah saya orang Kristen yang militan. Natal dan Paskah saya tidak pernah absen. Tapi selebihnya saya tidak boleh sering-sering muncul. Karena saya sedang mengawasi yang tidak kelihatan. Saya sampai ketawa. Grace juga mengajak ketawa. Oh iya ya benar. Bagus juga Grace. Dan mengaku stres menghadapi hidup ini. Saya tertawa. Oh saya pikir ini ide bagus saya sampaikan itu. Jadi saudara terkasih, kalau gereja jemaat kita saat ini ada yang sedang jarang ke gereja kecuali Natal dan Paskah. Oh mereka sedang bertugas. Itu mereka sedang bertugas. Tapi saya mengajak kita saudara terkasih, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan setiap saat saja belum tentu kita paham. Apalagi kita tidak pernah baca firman Tuhan, ke gereja juga hanya Natal dan Paskah. Tiba-tiba kita akan dengar firman, oh tidak mungkin saudara terkasih, enggak mungkin. Maka kita akan cenderung menjadi domba yang terhilang. Mudah ini tersesat karena disesatkan rupa-rupa beraneka ragam. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, pagi hari ini kita sebagai duta Kristus dimanapun kita berada, pastikanlah imanmu adalah iman yang sejati, bahwa pengenalanmu akan firman haruslah benar, supaya kita bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Ketiga Bapak Ibu, pergunakanlah kuasa yang diberikan Tuhan atas saat kita memberitakan Injil. 7 dan 8 kita baca bersama-sama. 1, 3 ya. Pergilah dan beritakanlah
kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kebenaran yang ketiga Bapak Ibu, pergunakanlah kuasa tadi. Kuasa yang pertama tadi kecakapanmu. Jadi orang Kristen tuh jangan menjadi orang Kristen bonsai. Karena memang dia didesain menjadi bonsai yang tidak bisa tumbuh besar. Kalau tanaman hias bagus, tanaman bonsai bagus. Tapi kalau iman Kristen tidak baik, jadi iman bonsai. Kita harus seperti ini tumbuh. Makin lebat kan beranak pinak nih, saudara terkasih. Saudara lihat tuh tumbuhan-tumbuhan hidup tuh. Kita harus menjadi orang Kristen itu harus imannya harus bertumbuh dan berbuah, terus berkembang loh, beranak pinak kan. Yesus berkata di dalam Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda bahasa Yunaninya semeion, tanda ajaib atau mujizat. Atau tanda itu atau semeion dilakukan oleh murid Kristus yang sejati, menegaskan bahwa pesan itu benar dan kerajaan Allah telah datang ke dunia dengan penuh kuasa. Ini yang harus kita miliki. Kecakapan yang kita miliki, talenta potensi yang kita miliki, kiranya disertai dengan urapan kuasa Allah. Izinkanlah Bapak Ibu saya menyampaikan kesaksian ini. Jadi ketika salah satu dari tim doa, satu-satunya pengikut Kristus di antara keluarga besarnya, berulang kali keluarga besarnya bilang, har ngopo kowe iki dhewean, mbok uwes wong tunggal-tunggalmu mbahmu kabeh ki budemu melu iki kok ya aneh-aneh. Dia bilang, mboten Bude, kula pancen nderek Gusti Yesus. Sanajan kula piyambak. Berani dia berkata, ngopo kowe kok dadak dhewean? Dia bilang mboten. Kula tetap nderek Gusti Yesus. Dia mau bersaksi tentang imannya seorang terkasih, dinanti-nantikan cukup lama sampai dia pensiun. Berarti kalau guru 60, berapa puluh tahun dia. Dan cara Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Saya baru beberapa hari yang lalu, saya baru mengerti apa maksud Tuhan kok orang dangdang dipundut. Padahal Bapak itu dibilang, aku pun dipetok Yosua. Lah sinten Yosua niku Pak? Niku tiang Amerika, irungi bangir. Dia bilang, dhuwur gagah. Yosua itu kan Yesus. Saya mau pulang. Lah kondur pundi Pak? Kula pun dipetok. Sinten Yosua. Lah sinten Yosua niku? Tiang Amerika. Ketika kami berdua saya berpikir, apalagi ya Tuhan, apalagi kok belum. Biasanya kalau tim dua sudah berdua di dalam nama Yesus, segala ikatan-ikatan belenggu, biasanya langsung pintu surga dibukakan. Iki ngopo kok suwi tenan nganti 5 sasi. Iki ngopo toh maksud Tuhan? Saya rotok mikir juga awalnya Bapak Ibu. Waduh, iki yang menghadapi saya kan banyak saudara kita yang lain ya. Hanya satu kan putrinya. Wajo sampai dipermalukan Tuhan iman hambamu ini, kesaksian yang kami beritakan, sekalipun dia sudah mengaku dia yang memanggil saya dan dia yang minta. Dan cepat bunur malah dan cepat dilepas ke aku arek kondur. Loh Pak,
Lepas ke apa Pak? Sampean duwe kagungan napa Pak? Wah ngeng. Sampai 5 bulan kok belum. Lah baru Tuhan berikan kemarin jawabannya. 5 bulan Bapak Ibu. Ternyata anaknya ini seorang terkasih, sekalipun kita berseberangan. Dia ketika saya katakan, Pak, saya itu punya hati yang terbeban, nyuwun tulung Pak, mbok bersaksi kepada sederek sampean sing asmane niku. Oh nggih Bu, leres nggih. Mangke kula tindak dateng mriko. Bapak Ibu saudara terkasih, ini ternyata rencana Tuhan. Mengapa Tuhan berikan dia masih kesempatan menikmati anugerah Tuhan? Karena Tuhan sedang memberikan kesempatan pada anaknya untuk menyaksikan kuasa firman Tuhan, kuasa doa, kuasa pujian. Secara tidak langsung Bapak Ibu, ini sarana penginjilan. Ini sarana penginjilan. Dan saya percaya ketika ini sudah selesai Bapak Ibu, mohon maaf, karena bapaknya ininya sudah mulai membusuk. Karena kan tidur terus toh, habitus. Gak bisa miring, gak bisa ini, dia hanya bisanya ya tidur. Kan hanya penderitaan kan gitu ya. Ini udah mulai, saudara terkasih. Saya bertanya pada Tuhan, apa rencana Tuhan? Ternyata Tuhan sedang jadikan ini laboratorium, ini kesempatan memberitakan Injil. Maka saya ketika kemarin dari Garda, Tuhan taruh pada saya, pergilah. Karena Tuhan yang memberi saya perintah, ya saya pergi. Dan benar di sana Injil diberitakan dan Bapak ini siap membagikan kesaksiannya kepada keluarganya, yaitu Mbahnya Karis. Dan kemarin Jumat Bapak Ibu dengar apa pengalaman Pak Triutomo. Saya percaya ketika Bapak ini nanti yang bersaksi, pasti keluarga besar dari Pak Triutomo akan mendengarkan. Karena sudah terjadi dalam hidup bapaknya. Karena dia sudah mengalami langsung. Bukan kata pendeta, bukan kata si A, tapi dia melihat, mendengar, mengalami, menyaksikan bahwa kuasa firman itu, nama Yesus, nama yang berkuasa atas surga, bumi, dan alam roh sekalipun. Karena itu Bapak Ibu, mari kita saat ini melihat, mengapa kita kok tidak mampu membuat tanda dan mujizat? Mengapa kita tidak mampu? Itu tidak dibilang, oh ini hanya untuk pendeta-pendeta tertentu, oh ini hanya untuk orang-orang Kristen tertentu, oh ini hanya untuk majelis-majelis tertentu. Oh tidak. Tuhan tidak pernah membatasi Bapak Ibu, tidak pernah. Tetapi yang menjadi penghalang seringkali, mengapa kita tidak mampu mempunyai kuasa yang disebut tadi, kuasa yang berasal dari Allah itu, karena mungkin kita bukanlah Kristen yang sejati. Mungkin kita bukanlah murid Kristus yang sejati. Bukan karena Allah menghalangi, bukan karena Allah pilih kasih, tapi kita yang penentunya. Ketika orang sakit kita berdoa. Apa yang terjadi dengan istri Pak Samakto kemarin? Dia menangis, terseduh-seduh, dan saya percaya dia pasti karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia mengalami kuasanya yang bertahun-tahun Bapak Ibu tidak mampu mendengar. Bertahun-tahun. Jadi kalau kita bicara itu agak bingung seorang terkasih. Dicedake engko ndak darani budek, ngata? Anapa? Ngato terus cedake ngene. Nah, itu kan kayak setengah nyindir toh. Dia ikut tuh mengarahkan telinga sangin di sini. Nek banter darane nesu, nek rindit kok ya boten mireng lah, serba salah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan seorang terkasih, beberapa hari yang lalu ternyata Bapak Ibu, waktu membersihkan telinga dengan katembat, tertinggal katembatnya di telinga dan sampai sudah berakar jadi daging tumbuh. Inilah yang menutup pendengarannya, tidak bisa menerima dari luar.
karena sudah tersumbal. Itu salah satu visi misi saya, bagaimana Jimmy bisa mencari seorang anak laki-laki bisa menjemput suami istri dari Pakis. Karena saya sudah latihan dengan Pak Hari, dari rumah Pak Samekto tekan rumah Pak Hari, saya bisa berapa kali berhenti dengan tongkat Bapak Ibu. Orang kulino melaku, jantungnya ndak terlatih, tadi ngos-ngosan. Lah apa meneh Pak Hari, jika gede, aku juga demikian. Tadi lereng saya menyapa wong berangkat ke ladang, padahal karena nggak kuat jalan. Urung meneh turun naik pengpapat. Walah entek tenagane. Tekan nang gereja ya paling mengtidur toh. Wes kesel melaku kok. Syukur orang ngences. Yang anti inner saking kesel saya datang bisa. Maka saya punya hati bagaimana orang ini bisa mengenal firman. Bagaimana dengan firman Tuhan. Solusinya seorang terkasih kirim. Orang yang bisa antar jemput. Itulah rindu kita gereja itu bertumbuh berkembang. Orang mengdongo terus. Orang mengmocok kitab suci. Mengora penyembahan. Anda tidak melakukan juga actionnya. Yang gak akan ada terjadi. Iman dan pengetahuan. Berdoa dan berbuat. Bertindak. Itu baru iman yang sejati. Jadi maka hari ini saudara terkasih Jambu kita bangkit berdiri. Tolong pemain musik singer maju ke depan. Kembali Bapak Ibu, kita angkat pujian Aku Mengasihimu. Mari kita angkat pujian ini. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ada orang-orang yang sedang terbelenggu, ada orang-orang sedang terikat. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Saat kita mengangkat pujian ini, kita renungkan syair demi syair. Sungguhkah kita menjadi duta Kristus dimanapun kita berada? Kristus dipermuliakan, bukan dipermalukan. Memberitakan Injil tidak selalu harus dengan memberitakan secara teoritis pengajaran, tapi melalui kesaksian hidup kita. Kita menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Kita menjadi orang Kristen yang selalu kuat walau badai menerpa hidup kita. Mari Bapak Ibu kita saat ini renungkanlah firman-Mu. Yesus memanggil saya dan saudara untuk diutus. Kitalah duta Kristus. Kitalah saksi Kristus. Mempermulia menyampaikan pesan Allah dengan perkataan, dengan perbuatan. Kau tahu ya Tuhan tujuan. Mari kita melihat usia kekristenan kita. Apakah kita sudah 30 tahun, 50 tahun atau lebih? Bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita sudah masuk kategori Kristen yang sejati atau kita Kristen yang suam-suam kuku? Aku mengasihi Engkau Yesus. Dan yang ketiga, para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi, karena kita dipanggil dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Mengapa kita belum memiliki kemampuan yang surgawi, yaitu kuasa? Saat kita memberitakan Injil, adakah kita mampu memanifestasikan kuasa Allah itu? Orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dengan roh jahat dilepaskan. Mari Bapak Ibu, kita lihat hati kita, kita lihat kehidupan kita. Seluruh jemaat, kita boleh berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan.
Berdoalah engkau dengan segenap hatimu. Saya hari ini mengambil keputusan akan menjadi duta Kristus dimanapun saya berada. Saya menjadi orang Kristen yang memuji memuliakan Tuhan dengan kesaksian hidupku dan dengan juga teladanan hidupku. Saya mau Tuhan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Lihat Ibu Edi. Setelah Ibu Edi ditinggalkan suaminya, Ibu Edi tidak larut dengan duka citanya meratapi kejandaannya. Bisa saja Ibu Edi berkata, mengapa Tuhan ambil suamiku secepat itu? Anakku masih kecil, bla 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 bla. Tapi dia berkata, aku harus bangkit. Bapak Ibu lihat, sudah berapa jiwa yang dibawa Ibu Edi datang kepada Kristus menyembah Tuhan di gereja ini. Coba Bapak Ibu buka mata, Bapak Ibu buka mata kita, berapa banyak yang sudah dia bawa Bapak Ibu. Ia memberi hidupnya, ia memberi waktunya, dia memberi tenaganya untuk melayani Tuhan sekalipun dia kaum awam. Kita yang sedang menikmati pendidikan teologi, mari bercermin. Berapa jiwa yang kita bawa pada Kristus? Berapa jiwa yang sudah ada kenalan baru kita? Apakah kita cukup hanya menikmati pendidikan? Bagi kita umat Kristen, jemaat di tempat ini, berapa banyak jiwa sudah mendengarkan kesaksian imanmu? Berapa banyak jiwa melihat kesaksian hidupmu yang memuliakan Tuhan? Mari kita saudara terkasih melihat hidup kita, minta ampun di hadapan Tuhan. Boleh singer dan pemandunya angkat pujian setengah suara. Kita perlu malu Bapak Ibu. Kita tidak berbuah, kita hanya kelihatan berdaun lebat. Mari kita saat ini datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan topangan doa, silakan berlutut di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan hadir. Hari ini Tuhan mencurahkan kuasanya kepada kita. Kalau ada di antara saudara yang mau butuh topangan doa, saya akan berdoa dari tempat ini. Jangan melihat orang lain Bapak Ibu. Kita yang memerlukan Yesus. Kita memerlukan Yesus. Mari kita saudara terkasih saat ini. Kalau masih ada di antara saudara yang memerlukan Yesus yang sejati itu, datang merangkul kita. Kita boleh menjadi duta Kristus. Kita boleh menjadi saksi Kristus. dengan segala
dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa untuk saudara kita. Kita tidak ada yang bengong ya. Mari kita berdoa bersama. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku. tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan kalau kita semua sudah belajar tentang firman Tuhan dan kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Kalau ingat ceritanya Grace Intel ya, kalau Intel yang bertugas memang seorang ketok ya Grace, tapi ada juga loh yang Intelnya itu hadir di acara. Jadi Intelnya ya berangkat semua, tapi ya sebagai Intel dia cuma tengok. Dia nggak ikut memuji Tuhan, dia nggak akan dengar firman Tuhan karena dia Intel. Ya. Nah, kalau pengen lihat di gereja kita Intelnya berapa ya besok minggu coba diperhatikan. Yang cuma tengok, ada orang lewat, ada yang masuk ditengok, ada yang batuk ditengok, itu Intel. Jadi Intelnya nggak selalu hadirnya di Paskah sama Desember, ya berangkat terus karena tugasnya ngawasi. Nah, kita mau milih jadi Intelnya atau kita mau milih jadi yang ikut acara, ya Mel? Ya. Kita akan berikan persembahan kita pagi hari ini. Kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku.
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus. Dengan gendang saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Syalalala syalalala la 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 la. Oh, syalalala la 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 la. Syalalala syalalala la la syalalala la. Oh, syalalala la 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 la. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta gereja untuk sepekan ke depan. Silakan Mas Jimmy. Jadwal petugas pelayanan ibadah GWI Mertoyudan. Persekutuan Wanita Selasa 27 Februari pukul 16 WIB. Firman Tuhan Pendeta Muda Topot STH. Pemimpin pujian Saudari Febi, tempat Ibu Edi di gereja. Persekutuan pria Selasa 27 Februari pukul 19 WIB. Firman Tuhan Pendeta Muda Matias STH. Pemimpin pujian Bapak Haryanto, tempat di rumah Bapak Haryanto. Persekutuan keluarga Jumat 1 Maret pukul 18 WIB. Firman Tuhan Saudari Maria STH. Pemimpin pujian Saudari Widya, tempat keluarga Bapak Yatim. Persekutuan remaja Sabtu 2 Maret pukul 15 WIB. Firman Tuhan Bapak Danar MTH. Pemimpin pujian Saudari Ivana, pemain musik Saudara Christian, tempat Saudara Fitrik. Ibadah umum 3 Maret pukul 7 WIB. Firman Tuhan Pendeta Nurmala STH. Pemimpin pujian Saudari Deborah dan Saudari Febi. Singer Ibu Ngatini dan Saudari Melia. Pemain musik Saudari Ivana, operator LCD Saudara Fitrik. Persembahan Ibu Elis, Tata Gereja Keluarga Bapak Sabtono, Sekolah Minggu Pendeta Muda Topot STH. Terima kasih, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Edi. Jadi saya ajak Bapak Ibu membuat video ini bukan untuk gaya-gayaan ya,
seperti yang disampaikan dalam firman tadi, meningkatkan, memaksimalkan kecakapan. Nah, jadi satu itu, yang kedua saya juga pengen mengenalkan jemaat-jemaat kepada yang melihat di channel kita di YouTube. Oh, jemaatnya ini tahu. Terus ternyata kan tadinya kita nggak tahu anak-anak ini bisa edit di HP-nya. Jadi HP-nya sekarang nggak cuma buat Twitteran sama IG, bisa untuk pelayanan. Salah satunya hasilnya seperti ini, walaupun ini sudah yang kedua ini diedit sama Mas Jimmy. Tapi kita tahu bahwa anak-anak kita mampu. Nah, tinggal kita mengarahkan. Jadi Bapak Ibu yang anaknya diajak ke sini, dititipkan ke sini, ya hasilnya hari ini kita lihat semua. Hasilnya semua bisa cakap, bisa ikut dalam pelayanan. Memang ada beberapa yang belum, ya karena bagi saya kalau mereka belum terbeban seperti saat ini, nggak ada satupun yang nongol, saya nggak akan mengajari apa-apa. Jadi mari kita yang sudah ada ini, walaupun tidak banyak, kita mampukan kecakapan kita. Jadi nanti kalau dikasih tahu Bu Rina besok jadwalnya yang baca ini pengumuman, oh jujur aku ora iso ya. Gimana mau mengabaikan Injil cuma baca pengumuman aja wis alasan kan. Nah, jadi ini belajar, kita sama-sama belajar ya. Kita sebelum tutup ibadah pagi hari ini, kita akan melepaskan beban-beban dalam hidup kita ya. Kita lepaskan, kita lupakan sejenak beban hidup kita. Enggak sejenak ya, kalau bisa ya kita sudah ke gereja, kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Semua pergumulan hidup kita, semua beban hidup kita lepaskan di sini ya. Kita serahkan sama Tuhan sehingga kita pulang itu kita sudah bersuka cita. Kita siap menghadapi masalah lagi. Bukan terus enggak menghadapi ya, tapi kita sudah siap lagi. Seperti HP yang dicas tadinya sudah lowbat, kita pulang dari gereja itu sudah dipenuhkan lagi. Yuk kita akan berdiri semua. Yuk silahkan, kalau kursinya itu terlalu mepet silahkan diundur ke apa keluar dari kursinya. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menari Yesus Kekasih Jiwaku. Kita semua akan bertepuk tangan dan menari. Syalalala. Oh, syalalala la 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 la. Syalalala la 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 la. Syalalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih jiwaku. Lebih keras lagi Bapak Ibu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi.
ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Sekali lagi. Kekasihku Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih. Syalalala, syalalala, la 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 la, oh, syalalala la la, syalalala la la, syalalala, syalalala la la, la 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 la, oh, syalalala la la, syalalala la la. Terima kasih. Silakan. Raja Daud berkata, bila roh Allah ada padaku, ku kan menari. Kita sedang menari di hadirat Tuhan di dalam roh, sekalipun mungkin bentuknya berbeda satu dengan lain. Biar kita pelihara terus. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang nyata. Engkau menjamah setiap hati jemaat-Mu yang tersungkur di hadirat-Mu, dan mereka pasti pulang dengan sukacita yang ilahi, yang baru, yang datang dari Tuhan. Terlebih Tuhan, Ibu Novi datang mencari wajah Tuhan. Ia mengalami saat ini secara pribadi kelegaan, kelepasan, pemulihan dan kemenangan. Dan dia akan pulang dengan membawa cerita yang kudus kepada suami dan anak-anaknya. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu dan lawatan Roh-Mu yang kudus. Untuk Tuhan, kami jemaat-Mu yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, bangkitkanlah senantiasa iman percaya kami, agar kami tidak tinggal diam, agar kami tidak segan-segan, agar kami tidak malu-malu menyaksikan, menyampaikan pesan Tuhan, kabar baik kepada anggota keluarga kami, sehingga kami menjadi duta Kristus dimanapun kami berada, dan akhirnya banyak jiwa tertarik datang kepada Yesus melalui kesaksian hidup kami. Dan itulah doa kami Tuhan, gereja-Mu akan penuh dengan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan dan yang menyembah-Mu. Pakailah jemaat-Mu Tuhan, pakailah kami pribadi menjadi duta Kristus dimanapun berada. Hari ini Tuhan kami berdoa karena acara Dusun Mantenan ada nyadran. Ada beberapa jemaat-Mu Tuhan yang memilih untuk ikut nyadran daripada beribadah. Biarlah mereka tetap Tuhan mempermuliakan nama-Mu, dan orang lain yang melihat mereka, biarlah mereka juga Tuhan melihat Kristus nyata dalam hidup mereka. Dan bagi kami yang hadir di sini Tuhan, biarlah kami juga terus menyimpan apa yang sudah kami dengarkan dan saksikan serta rasakan, meteraikan dalam loh hati kami. Dan biarlah seluruh rangkaian ibadah yang sudah terlaksana Tuhan tentu tidak lepas dari persiapan hamba-hamba-Mu Tuhan. Karena Tuhan, Engkau menggenapi janji-Mu bahwa jeripaya mereka dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Allah genapi firman itu sehingga mereka akan menerima sukacita surgawi sepanjang 1 minggu ini, karena Tuhan akan membuat mereka berhasil apa saja yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, jika di sepanjang ibadah kami ini terselip pikiran, hati yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Yesus, sebab Engkau melihat hati kami. Sucikan kami Yesus dari segala benih-benih dosa,
supaya seluruh rangkaian doa kami, ibadah kami, terlebih doa penutup ini boleh berkenan di hadapan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita akan menyempurnakan doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Amin. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, arahkanlah hati pikiranmu kepadanya dengan membuka kedua tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.